Tumbuhan di vegetatif care teknik, tumbuhan jambu uwer, tentu saja kita siram cukup air kawan, sebab air ini adalah nutrisi terpenting, di mana air ini sendiri juga nutrisi penting untuk serapan akar, sehingga akar itu mampu menyalurkan hara atau nutrisi ke seluruh tubuh. Tentu dari larutan-larutan air sendiri juga terjadi proses-proses peleburan kimiawi di dalam pot seperti ini, sehingga kasa halus oksigen akan terserap melalui perakaran. Juga energi spontanitas dari oksigen sangat diperlukan oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan itu tumbuh kembang, baik tumbuh kembang itu generatif atau tumbuh kembang melalui pemunculan tunas ataupun pemunculan calon-calon pembungaan. Kita lihat kawan, sampling sederhana ini semoga menjadi pengetahuan kita. Akhirnya siklus tumbuhan kita jambu air di pot akan terus-menerus layaknya di tanah-tanah yang luas. Itu implementasi kita. Tentu ada situasi perubahan yang harus kita lakukan ketika di lahan pot dengan di lahan tanah luas. Seperti ini tetap. Nah, pemunculan bunga jambu uwer seperti ini kawan, tentu sangat diperlukan energi spontan, yaitu datangnya dari nutrisi atau hara. Tumbuhan kita yang terus saya mempunyai sampling-sampling dengan siklus perputaran pembuahan itu terus-menerus kawan. Ini yang saya maksud kalau lepas dari satu pot gagal berbunga, kemudian ada sampling-sampling di pot lain yang memunculkan pembungaan. Ini penting untuk kita memiliki sampling-sampling beberapa tanam pot di lahan lantai 1. Ingat kawan, untuk bertanam di lahan lantai 1 kita juga harus ada sistem-sistem yang kita bangun melalui struktur pondasi dari sebuah bangunan ketika kita melakukan inovasi menempatkan pot-pot beban berat di lantai 1. Itu harus kita ingat. Sebab lantai 1 itu tentu saja dengan pot-pot seperti ini. Ini bobotnya sekitar 1 kuintal lebih, sebab ini berupa materi batu-batuan dan tanah. Tentu saja struktur pondasi untuk sebelum kita tempati tonase berat pot-pot di lahan 1 harus kita perhitungkan struktur building kita sebelum berencana untuk menempatkan tumbuhan-tumbuhan berakar tunggang, kecuali tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya tumbuhan lunak atau tumbuhan-tumbuhan bunga-bunga ringan itu beda sekali. Sebab di sini saya menggunakan alami median, yaitu berupa tanah, kompos, batu-batuan. Itu yang saya maksud. Perhitungan dulu kawan untuk inovasi di lahan lantai 1, sebab perlu struktur building itu sendiri yang memadai. Tetapi yang lebih penting, walaupun di lantai 1 seperti ini, karena kita tahu akan suplai hara dan nutrisi sebagai energi spontanitas untuk tumbuhan agar tumbuh kembang dan tetap berbunga. Itu kita telah memberikan sampling dan bahkan sedikit hiburan untuk kita. Bahkan di lantai 1 kita juga berhasil untuk memberikan sampling seperti ini. Semoga sahabatku semuanya bisa melakukan yang lebih baik daripada saya. Di lahan sempit, di lahan yang sangat terbatas, tentu inovasi-inovasi ini terus kita lakukan. Sebab fungsi-fungsi tumbuhan itu ada perubahan sistem, ada perubahan hunian. Di mana perubahan hunian tentu pakai pengetahuan juga struktur-struktur yang dinamis, di mana ada dinding-dinding kaca, dinding-dinding terbuat dari pencampuran bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan kimiawi buatan. Kemudian ada lantai-lantai yang kemudian berbahan-bahan dari keramik ataupun kaca. Tentu hal ini juga kita ada perubahan cara bertanam. Ini untuk keseimbangan, jadi ketika alam itu mendapatkan sebuah teknologi baru, tentu saja kita juga akan terus memberikan suplai-suplai di alam ini, di lokasi kita sendiri sebagai terayang-terayang, sehingga mengikis habis semua efek timbal negatif, sehingga tetap alam kita, lingkungan kita, tempat kita di lahan 1 mampu menciptakan efek timbal positif. Mari
dengan bertanam di lantai 1, ingat struktur buildingnya ketika sahabatku menggunakan media tanam berat dengan pot-pot yang size besar, agar tidak menjadikan runyam di saat kemudian hari. Nanti kalau sembarangan menempatkan, kita juga telah memberikan arahan, saran, perhitungkan struktur building ketika menempatkan pot-pot di lantai 1, lantai 2. Sesuaikan kondisi tonase dari lantai itu sendiri, agar kita semuanya tidak membuat runyam di kemudian hari. Bertanam di lantai 1 ada sebuah teori spesifik sekali bahwa energi spontanitas adalah oksigen. Sebab oksigen itu sendiri berasal dari endapan. Maksudnya oksigen sendiri adalah zat pensuplai energi. Juga ada sel matahari. Sangat dibutuhkan oleh tanaman baik di lahan luas, di pot atau dimanapun juga. Oksigen, kaca halus adalah suplai hara nutrisi di mana tumbuhan mampu menyerap makanan atau hara yang diperlukan oleh organ dari tumbuhan itu sendiri. Terus-menerus teknik-teknik yang saya berikan, oleh sebab itu semoga sampling ini terus saya berusaha pertahankan kesuburannya, agar masa-masa depan, di masa yang akan datang, semoga kita semua sehat selalu, terus bisa memberikan sampling-sampling yang kita berikan berasal dari bawah, yaitu dari usia, di mana usia 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun, ataupun lebih. Itu yang saya harapkan, agar dunia kita, dunia tayang, dunia seorang kreator, seorang YouTuber itu paling tidak punya pertanggungjawaban untuk publik, untuk kita sendiri, kawan kita sendiri, bahkan untuk semua sahabat kita yang berada di negeri Nusantara yang indah ini, juga dimanapun berada di seluruh dunia. Kita satu arah, satu tujuan, di mana era digital seperti ini membawa kita akan mengukir nama kita sendiri-sendiri, kita menunjukkan jati diri kita agar kita tertampak terlihat oleh dunia, walaupun seberapa kemampuan kita. Ingat, dunia tayang, dunia teknik tentang tanaman-tanaman juga apa saja, bukan semata-mata dunia yang harus mendapat sebuah upah, sebuah biaya-biaya upah yang sangat besar. Bukan itu, kawan. Tapi akan mengangkat diri kita, agar dunia itu tahu tentang diri kita, tentang jati diri kita. Inilah kita, inilah bangsa kita, inilah saya dari Indonesia.